Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, saya perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Ramadan. Saat ini saya menjadi learning partner atau pengajar dari Medulab Bandung. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang materi kardiovaskular atau sistem kardiovaskular yang pertama. Jadi nanti akan ada dibagi dua part ya. Kalau misalnya yang ikut dua-duanya untuk kardiovaskular satu kita bahas lebih ke penyakitnya. Sementara untuk kardiovaskular 2 kita lebih fokus ke EKG dasar-dasar seperti ACLS dan juga aritmia. Nah, untuk di kardiovaskular 1 ini ada beberapa penyakit yang memang menjadi bahasan pada UKM PPD gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kira-kira nanti di UKM PPD itu apa aja sih penyakit-penyakitnya. Nah, ini yang masuk ke SKDI ya. Kita masih pakai SKDI yang lama yang 2012. Nah, yang 4A. Nah, 4A ini artinya kalian mampu menangani secara mandiri ya. Itu adalah hipertensi esensial. Artinya hipertensi yang tanpa komplikasi. Nanti ada juga kriteria kapan kalian merujuk kasus-kasus hipertensi esensial. Sementara yang lainnya bervariasi, ada yang 3B, bahkan ada yang hanya 2. Nah, namun soalnya kadang-kadang suka keluar. Oleh karena itu nanti kita akan bahas. Nah, karena kalian sudah tahu nih SKDI-nya berapa, oleh karena itu nanti pertanyaannya juga seputar misalnya kalau hipertensi, kita bicara tentang detail sekali tentang terapi gitu ya. Sementara untuk nanti yang kategori SKDI 2, seperti kelainan katup, penyakit jantung rematik, dan lain sebagainya, kita hanya bahas sekilas saja mengenai penanganannya. Oke. Oke, sekarang kita mulai untuk materi. Nah, materi yang pertama kita mulai dulu dari materi yang paling banyak akan keluar di UKM PPD, yaitu hipertensi. Dengan SKDI-nya adalah 4A ya. Oke, hipertensi ini penyakit yang paling sering ditemukan. Salah satu penyakit yang paling sering ditemukan di masyarakat juga. Oleh karena itu, eh, apalagi hipertensi yang esensial, dokter umum harus bisa melakukan terapi secara menyeluruh, baik nanti non-farmakologis dan juga yang farmakologis. Oke, kita lanjut. Definisi. Nah, definisi yang terbaru saat ini, guideline terbaru adalah dari Indonesian INASH ya, Society of Hypertension. Dia tekanan darahnya untuk hipertensi sudah bulat, yaitu adalah 140/90 gitu ya, atau lebih. Jadi itu sudah didefinisikan sebagai hipertensi gitu ya. Jadi kalau masih 130, 135 itu belum kita diagnosis sebagai hipertensi. Dan juga nanti ada yang namanya krisis hipertensi ya. Krisis hipertensi ini dibagi dua, nanti ada yang emergensi dan juga urgensi. Emergensi itu dengan target organ damage, urgensi itu tanpa target organ damage. Ini kalian harus melakukan rujuk ya untuk krisis hipertensi. Kenapa? Karena ada resiko tadi, target organ damage. Oke, tapi nanti ada penata laksanaan awalnya, apa yang harus dilakukan, ada. Oke, nah ini etiologi dan faktor risiko ya. Nah, paling sering itu adalah hipertensi esensial. Jadi sebenarnya dia gangguan banyak faktor, multifaktorial. Ada gangguan genetiknya, ada gangguan fungsi tubuhnya, ada gangguan secara environment-nya, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, kalau sekunder ini adalah penyakit lain yang mendasari. Bisa penyakit ginjal atau penyakit lainnya. Oke, nah hipertensi esensial ini banyak sekali jurnal, sampai saat ini pun belum ada yang bisa menyimpulkan, oh pasti penyebabnya A, pasti penyebabnya B, pasti penyebabnya C. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah, pertama adalah adanya gangguan pada endotelial. Nah, endotelial ini kenapa? Dia memproduksi endotelin. Nah, endotelin ini berfungsi sebagai vasokonstriktor. Oleh karena itu, tekanan di perifer atau total peripheral resistensinya akan meningkat. Gitu. Nanti kan ada tekanan darah, itu rumusnya adalah berkaitan dengan cardiac output dan juga total peripheral resistance gitu ya. Nah, ini salah satunya itu. Dan yang kedua adalah mungkin endotelial ini terganggu karena faktor lain. Nah, endotelial terganggu ini faktornya karena apa? Paling sering karena DM. Gitu ya. Nah, DM ini dia menyebabkan B,
C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat. Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Cemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.